Bismillahirrahmanirrahim. Ala la tanalul ilma illa bisittatin. Ala ingatlah, la tanalul ilma, engkau tidak akan bisa mendapatkan ilmu. Tidak kita bisa mendapatkan ilmu. Ilmu yang maksudnya ilmu apa? Ilmu yang bermanfaat. Tidak bisa kita mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat tidak bisa. Illa kecuali bisittatin, ada 6 syaratnya. Kemarin sudah disampaikan sebentar ya. Ala ingatlah, la tanalul ilma, engkau tidak akan bisa mendapatkan ilmu yang barokah, yang manfaat, yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat, illa bisittatin, kecuali dengan 6 perkara, 6 hal. Sa'unbika, akan aku ceritakan, an majmu'iha bibayani, 6 ke-6-nya dengan jelas. Ndak hasil song apa? Jawane iku. Ndak hasil ilmu angin 6 perkara, bakal tak critakake kumpule kanthi perkara. Caranya mendapatkan ilmu barokah manfaatnya Pak, ada 6. Ini menurutnya siapa? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Menurut Sayyidina Ali tidak akan mendapatkan ilmu seseorang barokah manfaat kecuali 6 perkara. Nah, siapa Sayyidina Ali itu siapa? Sinten Sayyidina Ali? Khalifah yang ke-4, sekaligus menantunya Nabi Muhammad SAW, sekaligus juga misanannya beliau. Jadi anak pakliknya Nabi Ali bin Abi Thalib. Abu Thalib itu sinten? Pamannya Nabi. Beliau Sayyidina Ali mendapatkan julukan apa? Gelar Babul Ilm, pintunya ilmu. Qala sallallahu alaihi wasallam, ana Madinatul Ilm wa Aliyun babuha. Saya ini kotanya pintu, gudangnya pintu ini saya, kata Nabi. Wa Aliyun babuha, dan Sayyidina Ali adalah pintunya. Faman aradal Madinah ya'tiha min ba'diha. Siapa yang ingin masuk ke gudang ilmu itu pasti harus melalui pintunya, yaitu pintu ilmu saya adalah Sayyidina Ali. Orang yang sangat alim luar biasa. Orang yang paling alim setelah Kanjeng Nabi adalah langsung Sayyidina Ali. Ya. Paling pinter, paling cerdas, paling alim. Ya. Beliau menceritakan, lek kon kepino ilmu barokah manfaat, ada 6 caranya. Gak boleh kehilangan satu saja, gak boleh. Cara anu resep. Amen resep gawe apa namanya? Gawe roti, mbak-mbak lek gawe roti, resepnya apa? Tepung, telur, gula, mentega. Ya wis. Lek misalnya tak kurangi satu, tadi ndok apa enggak? Tadi roti apa enggak? Misalnya ndoknya tak kurangi, gak ada ndok wis. Tadi roti apa enggak? Ya enggak, tadi weji ya gitu ya. Orang ndoke mah kayak ya. Utawa tak ambil, enggak ada tepung wis, enggak ada tepung, ndok tok ae gawe roti. Saged apa? Enggak bisa. Makanya enggak bisa, resepnya enggak boleh dikurangi. Resep mencari ilmu yang barokah manfaat kan? Ada 6. Satu apa? Dukain. Apa dukain? Cerdas. Cerdas itu apa? Waduh, kula mboten pati pinter. Bukan itu. Cerdas itu pokoknya bisa mikir. Enggak ada masalah di otaknya. Enggak problem otaknya. Apa otak yang problem ya moro-moro nguyu-nguyu dhewe ngono lho. Ana sing problem masalah otak? Oleh orang sing problem masalah otak yo gak mono iki rek. Jadi dikorongnya diwarasno dhisik lagi diri. Tapi ya saya yakin semuanya yo cerdas-cerdas semuanya nanti ya. Cerdas apa? Mampu dijak mikir. Siji tambah siji. Oh, iso mikir berarti yo sudah memenuhi syarat. Ya. Sudah, kalau sudah berikan otak yang cerdas sama Allah, jangan dirusak. Ada yang hal-hal yang merusak otak itu ada. Ya. Tak gelem mikir apa contohnya? Turu aja terus satu ngaji guys turu mau mikir terus turu enak nah. Nah, antara lain yang merusak otak itu.
Sudah. Satu, dukain, cerdas, bisa mampu otaknya itu dijak mikir. Wis insyaallah kabeh iki wis dukain sudah. Ada nanti hal-hal untuk yang membuat tajam, semakin tajam pikiran. Ada yang membuat itu semakin ketul pikiran apa? Semakin apa ya? Wingi apa? Tumpul itu ada. Antara lain pakai siwak garam cerdas, tambah pinter. Wong siwakan iku ngarakno tambah pinter, tambah cerdas. Iki gak tumeng neh nggo siwak wis ilang maning mediting. Ya. Kedua antara lain banyak membaca Al-Qur'an ngarakno cerdas. Yang ketiga, ngarakno cerdas maning apa? Apa ngarakno cerdas? Ngarakno cerdas, tidak makan apel kecut. Nah, apel sing sepet iki lho. Sik pentil-pentil sik. Lah ya apel cilik apa jenenge? Lah ya sik pentil kok dipangan. Tidak makan apel yang masih kecil, masam. Kemudian tidak melihat salib, tidak membaca nama orang di kuburan. Aja diwaca di absen arek-arek ya ta. Oh, markatun wingi tas mati. Oh. Ya. Jadi itu antara lain amalia-amalia yang membuat kita itu tambah cerdas. Yang paling utama ya siwak itu juga. Siwakan enggak rano tambah cerdas. Apalagi yang hafalan itu ya. Saya anjurkan siwak itu. Beli siwak 10.000. 10.000. Dukain. Yang kedua wa khirsin. Apa khirsin? Semangat. Nah, lek kon turu ngono ku semangat apa enggak jenenge? Ngomong semangat toh? Semangat. Ayo sirai abot mendadak jadi 20 kilo sirai arek iki. Hirsin, harus mencari ilmu harus hirs apa? Semangat. Tidak akan mendapatkan ilmu kalau enggak sampean ojo ilmu sudah. Apapun Anda gapai tapi enggak harus semangat, tidak bisa. Dulu itu pahlawan-pahlawan menggapai kemerdekaan semangat apa enggak? Woi, Bung Tomo iku lagi kadung ceramah apa menane? Orasi itu. Wah, arek Surabaya. Mosok arek Surabaya. Ayo nggih niki ambek wong apa ngop niku londo ning arep. Nggih, ana londo. Monggo sareng-sareng dianu nggih. Ora mek turu ngono. Kira-kira ya apa? Ya wis lah digepuki londone. Bahkan ini Bung Tomo ceritanya sampai misu-misu jadi nih, saking semangatnya, tapi harus misu-misu kan. No. Harus semangat. Allahu Akbar gitu kan ceritanya itu. Lek kon marono. Monggo pun niku telondo. Kita tiang Jawa alon-alon mawon, sopan santun, nyun sewu nggih. Waduh, lale ngono ya ora iso kon oleh merdeka. Oleh bedil kon. Apa lagi golek ilmu sudah. Harus semangat. Jadi semangatnya gimana? Ya harus ditanamkan gitu. Semangat ya Allah. Njaluk nang Gusti Allah. Saya minta ya Allah ilmu yang barokah manfaat ya Allah besok misalnya. Saya itu mau belajar mending ngajine ngajine apa misalnya tafsir nanti sore sama amin. Bismillah ya Allah saya mau ngaji tafsir. Muga-muga jenengan paringi kula ilmu barokah manfaat. Saya akan tahu hukum yang sebelumnya saya enggak tahu. Saya akan tahu makna ayat yang sebelumnya saya nggak tahu. Apal-apalan dok. Saya tafsirnya sampai surat apa? Ali Imran. Biasanya tak bocor tok lek khotaman tapi nggak ngerti karepe. Ya Allah, dengan saya nanti sore ngaji, Allah berikan saya ilmu manfaat yang mana membuat saya paham apa yang selama ini saya baca. Sudah pernah Yasin ya? Pernah nanti. Nah, mungkin tafsir Yasin. Yasin bala-bala diwaca tapi nggak ngerti karepe. Misalnya. Dengan ngaji tafsir, saya akan bisa memahami makna dari ayat atau dari surat yang selama ini saya baca. Mau belajar bahasa Arab yang ngono, bismillah. Harus semangat, saya akan bisa menguasai bahasa Arab. Mari aku sing awalnya gak iso ngomong apa? Khubzun, awalnya ngomong roti, saya ngomong khubzun. Wah. Oh, bahasa Arab roti itu khubzun. Oh, bahasa Arab di toilet ku apa ono kabeh, ono bahasa di kamar ada ya. Apa tadi lagunya anak itu kan harus semangat gitu. Akan ada satu hal baru yang sebelumnya ini saya nggak tahu, akhirnya saya jadi tahu. Kudu semangat. Lek gak semangat tidak bisa.
Apapun kalau sudah nggak semangat, nggak iso dicapai. Lemes sih loh. Ngerti ya terong digoreng? Ngerti terong digoreng? Lemes aduh, oke. Ya Joko terong digoreng. Harus jadi yang kokoh tak tertandingi. Ya. Kekar, kuat apa? Kuat, kokoh, tak tertandingi kayak semen gresik. Kudu kuat. Lho sampean nek apa-apa lek gak kaku, gak kuat gak iso. Harus iya, gak bisa mencapai targetnya itu kalau sampean itu tidak semangat. Mas-mas itu kudu semangat, harus kokoh, kuat, kaku. Semangatnya itu loh, apa arek dadak. Ayo. Ada pedang itu, ono pedang atos apa pedang lading barang atos apa lemes. Jombo kan lemes ngono kudu pedang iku jenenge. Ya. Wes, harus semangat. Cara memotivasinya Anda gimana? Ya Allah, meneh mau belajar apa misalnya? Belajar fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya akan tahu hal-hal hukum yang sebelumnya saya nggak tahu. Hukum yang ini apa awali yo karo yo. Aku ngaji akhirnya ruh. Semangat, teman. Ya Allah, saya akan mengetahui hal-hal yang awalnya belum saya ketahui. Saya gimana tadi itu? Semangat. Fikih itu tuh Bapak Gus Wafda. Lali kan. Istinja. Wah, saya awalnya belum tahu caranya cewek yang benar. Biasanya mari anu pepet no, enggak bisa. Enggak, bukan anak sini ya. Biasanya di pinggir-pinggir embong itu loh. Wis karo kadang-kadang ada orang ya. Kadang ada orang itu enggak tahu caranya istinja. Kudu ngoyo langsung minggir mudhun pinggir embong, entar moron pepet no depan. Kan salah kan seperti itu, tidak benar. Nah, ya apa caranya istinja yang benar? Istinja dengan air apa dengan batu apa? Ya apa? Nah, nanti sampean tahu. Wah, ternyata istinja boleh walaupun tidak pakai air, tapi ya afdolnya pakai air. Nah, caranya mbek apa lek gambe banyu iku mbek apa? Nah, wis nanti urusane ndek fikih. Sampe akhir lho. Lek fikihnya Ustaz Nur itu apa? Oh iya mayit. Nah, calon-calon kan tidak menutup kemungkinan arek lanang-lanang dadi wak mudin. Mor-mor diangkat dadi mudin gak iso mbungkus wong. Wis golekno godhong gedang ae ya lek lontong yo. Lagi menungso kebadan lontong. Lah, karena belajar kalau laki-laki itu berapa lapis? 3. Ono celonoe ono sing gawe ngene ono. Kalau perempuan 5. Lek wandu yo 3,5 ngono ya. Wes, jadi kan seperti itu. Amin carane menjenazah, meramut orang yang meninggal, mayit kudu diapakno ae carane apa mendeme dhuwure jerone sak pira lah. Amin motivasi. Saya akhirnya tahu. Selama ini lek ono mati melok-melok tok ae. Ana wong mati ndek pinggir dalan wis melok golek dhuwit ngono ta wis Pakde. Iya, misalnya kan ndek pinggir embong ana tarian sosial, dana sosial, kon melok di kono tok. Nang kuburan wis melok ngewongi nggawa maisan semangat tapi gak ero iki ilmunya ndak tahu. Misalnya ada dalemnya itu sak piro. Kemudian doanya gimana? Morono didepno nang ndi? Ya. Bukan ilmu-ilmu dalam merumat jenazah itu kan umumnya gak ruh umumnya melok-melok tok. Nah, dengan belajar fikih sampai iso paham. Wah, semangat. Saya akan ngerti carane merumat atau meramut kalau ada orang yang sudah meninggal diapakno. Nah, harus semangat caranya memotivasinya seperti itu. Belajar apa maning? Al-Qur'an, cara baca Al-Qur'an yang baik dan benar misalnya. Oh, tibake ono yo sing diwaca rada fathah rada kasra. Nah, sampeyan belajar gharib. Majroha. Kok ora majroha? Ternyata dibaca majreha. Namanya bacaan imalah. Oh, ono ya. Awalnya kan enggak tahu. Kok tiba ono majreha, barang ngono kok ono. Nah,
Tahu akhirnya. Ono gharib itu kan makanya disebut gharib. Apa gharib itu? Aneh. Gharib itu artinya aneh. Artinya tidak pada umumnya. Bacaan-bacaan yang tidak umum dibaca. Biasane ana alif nun alif. Lek ono fathah ketemu alif biasane dibaca mat dawa. Tapi khusus bacaan anak, dibacanya dengan cara pendek. Wa ana awal walaupun ono alifi. Oh, ono tak wa ana awalu gak oleh. Tapi wa ana awalul misalnya seperti itu. Ana. Lah engko ono ana sing ngono tapi dibaca panjang lho. Oh iya. Kemudian contoh nih ada ilah. Semua bacaan ilah lebih baiknya diwasol. Kecuali ada di beberapa tempat tok gak usah dibaca wasol. Lu apa itu wasol? Apa itu wakof? Apa itu wasol? Apa itu mat? Mat ono piro? Nah, setelah belajar tajwid misalnya, belajar cara baca Al-Qur'an, kita tahu akhirnya. Oh, mat ada berapa mat? 13. Mat apa? Sing mat apa? Wis, niku dan seterusnya itu sudah nanti dipelajari pas tajwid. Tahu akhirnya sampai itu. Oh, tiba ini. Oh, ternyata gini. Nah, semangat. Tadi besok belajar tajwid, saya akan tahu ilmunya. Jadi kalau saya membaca Al-Qur'an akan menjadi baik dan benar. Harus semangat seperti itu, dimotivasi dewi. Mau orang sak donya, mau orang sak Indonesia Raya bilang semangat, ya kan? Tapi kalau sampean tidak memotivasi diri Anda sendiri, angel. Semangat di wong sak negara. Oh, semangat, tapi kalau tidak ada kemauan dari dirinya sendiri ya tidak bisa. Makanya harus hirs. Apa hirs? Semangat. Lagi sing lanang-lanang apa hirsun? Ya. Dah, semangat. Lukain wa hirsin. Nomor 3 wastibarin. Nah, pasti barin tidak sabar. Sobaro sabar. Istobaro super sabar. Sangat sabar. Harus super, benar-benar super duper kliper sabar. Tidak mendapatkan sesuatu orang yang nggak mau sabar. Tidak iso. Tidak bisa. Wes aku pokoknya jangankan ilmu, mau mencari apa-apa saja harus sabar kok. Harus ada prosesnya, tahapan-tahapannya harus diikuti. Sampeyan kepin mangan sego sak piring lho kudu sabar apa ndak? Iya wes gak usah dimasak wes pokoknya sego berasnya dipangan ya ora iso. Ngenteni beras mateng kudu dipusu sisik, kemudian ditanak dulu dilebokno magicom, dinteni setengah jam sak jam, baru kok dadi sego. Sego sik panas gak langsung dipangan, didemno dhisik. Wong mangan sego lho butuh proses, butuh kesabaran. Lek gak sabar, ana beras tok ya krawuken niku beras. Pangan wis kesuwen wis mangan berasnya dikletuki. Ya karepmu gak dadi sego. Apalagi masalah ilmu. Kalau mencari ilmu harus super duper sabar. Sabar atas apa? Semua. Sabar golek ilmu kabeh. Antara lain satu, pasti nanti cari ilmu itu pasti ada masalahnya. Ada halangannya. Ono misalnya kita iki apa yo artine yo gak paham aku yo. Kok gak paham, bingung, kalau ngidur takon takon. Oh iya, lain di sekolah yang ngono, ono tugas, kayak tugas guru nih. Mohon maaf ya anak-anak ya, biasanya lek guru gak tahu nang mlebu kelas kan ono alasannya. Kan guru yang macam-macam, harus bisa memahami karakter gurunya, harus sabar menghadapi setiap guru. Guru kuatnya beda-beda. Ono sing sabar terangno ngene nak, ya gini. Terus mbok Pak Imam, mbok Pak Makmum gak ero aku pokoke gak arepmu. Gini ya anak-anak ya, dijelasno siji-siji. Nilainya yo gampang, ngono ku guru yo ono. Ada gurunya iku gak tau mlebu nang kelas tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mohon maaf ya, saya hari ini mau takziah. Ada kucing tetangga saya mati. Jadi tak kasih tugas saja. Tugas, kerjakan halaman 10 sampai 256. Langsung dikumpulkan di meja saya hari ini, waktunya 1 jam. Terima kasih. Ono sing ngono ku. Tugas tok. Gak tahu diterangno. Ada yang ketiga.
Ana sing guru iku nerangno ngarepe papan tulis. Dadi nerangnone nang papan tulis, ngomongnya ya papan tulis. Jadi gini, tapi nek balik-balik kanan nang siswane paham, ya ora lho ngomongnya ambek papan tulis. Macam-macam. Jadi guru itu juga macam-macam. Saya juga pernah punya dosen, aduh, medeni wong iki ya. Pokok kalau sudah waktunya orang ini, aku masih ingat sampai sekarang hari Selasa itu. Jadwale wong iki dina Selasa, pokok les malam Selasa weteng loro. Waduh, meneh ketemu iki rek, aduh. Kurang. Jahat pokoknya. Nemen. Orangnya nyun saya wis sepuh, sudah sepuh tapi belum menikah. Arti umur sekitar dosen saya itu 56. Belum menikah, tapi pacakane koyo arek enom. Ndukure dengkul, rambutnya disemir. Oh. Ya kan? Wis gak usah sebut merek kon iku ya. Sudah, jangan mereview orang kamu ya. Gak usah sebut merek. Kamu kan kalau saya ceritain kamu nggak tahu orangnya, jauh di sana. Nah, kalau sudah masuk situ wedi wis. Waduh lek kadung ilokno, gak mari-mari. Salah ngomong, bacanya salah dikit aja, do ilok-ilokno. Kamu dari mana dulu? SMA mana? Oh, di sana. Oh, pantes saya kan deso kan. Waduh ngono. Serem sudah. Tapi kalau hari itu orangnya enggak hadir, alhamdulillah. Ya ada macam, tapi semua harus sabar. Harus menghadapi macam-macamnya guru, antara lain harus sabar. Yang kedua harus sabar juga mengerjakan tugas. Ayo tugas kerjakan, kerjakno. Ayo hafalan harus harus berhafal, harus mau. Aduh hafalan ini ya mesti ayo kan mondok ke hafalan. Minimal hafalan tasrif, hafalan bahasa Arab, mufradat itu kan ada hafalannya ya. Ya kudu gelem, kudu apa dilakoni ae iso gak iso pokoke dilakoni. Ya. Kuat dilakoni, ora kuat tinggal ngopi, lek wis kuat dilakoni maneh ngono lho ya. Aja ngono terusno. Kuat dilakoni. Lek ora kuat tinggal ngopi, terus lakoni maneh ngono lho. Ya, jadi seperti itu. Sabar. Ngoyo ngono, kemudian kitabnya kandel-kandel. Iki opo kadang enggak tahu artinya apa. Tanya. Kadang yo ngono waktune iki waduh wis pas ngantuk jangan ngaji. Aku tuh sabar, harus mau ya. Kadang ngono ya sing suwe ngajine gak mari-mari. Jadi arek kaya aku sing ngajine gak mari-mari. Tapi kan gajare tambah akeh rek ya. Sudah. Coba tak takon tak jak mikir sampean. Sampean misalnya nganggep ngaji saya ini terlalu lama, 2 jam, oh sampai 2 jam tak? Nggak pernah. Itu saya live ini tak live ku iki tak delok. Ternyata sampai jamnya itu 57 menit. Artinya nggak sampai 1 jam. Nggak sampai 1 jam. Sampai yang sekolahan pirang jam di sekolah? Budalmu mlebumu jam piro masuk jam berapa? Pulangnya jam berapa? 8, 9, 10, 11, 12, 1 2, 7 jam. Anggapnya potong dengan istirahat dan lain-lainnya untuk jam kosong, anggapnya 6 jam. Udah ya, paham ya? 6 jam. Nah sekarang misalnya ngaji di ini mulai isuk berapa jam? Dulu kalau pas Madrasatul Quran setengah jam. Ngajinya Abi berapa? Anggapnya 1 jam, 1 jam setengah. Terus mari maghrib 1 jam lagi, 3 jam setengah. Terus marono tambah dinia 1 jam sampai 1 jam. Ya wis anggap aja 4 jam. 4 jam setengah ambil musuh 6 jam. Ini loh masih gak imbang. Ilmu dunia yang kamu cari di sekolah itu 6 jam 7 jam. Ini loh berapa? 4 jam. Lah ini ilmu yang jelas bawa nang akhirat itu pirang jam? Ya itu tadi. Ngono jadine suwi. Ya tapi kan harus sabar ya. Gitu ya. Kudu sabar wastibarin. Harus yang syarat yang ketiga apa? Wastibarin. Super sabar. Apapun rintangan mencarimu harus sabar. Yang keempat bulghatin. Apa bulgha? Biaya, harus ada biayanya ya kan. Kayak iso kok nanti lapo ana biayane kok saiki ngoyo lho ana biayane. Kamu ngoyo di terminal lah bayar 2.000 ah. Iya, enggak bayar kon. Oh, ngentit kon berarti. Melakak kabur. Parkir aja yo, moro-moro prit teko. Mas tarik 2.000. Ya. Mane ana wong jauh donga nang Gusti Allah. Ya Allah, kula pengin ya Allah ngatur-ngatur wong sugih ya Allah dadi tukang parkir. Ngatur-ngatur wong sugih. Ya Allah, kula kepengin
kipas-kipas tok ya Allah leh duwe akeh dadi tukang sate ya gini. Ya. Lah tukang parkir ngono ngatur wong sugih oleh duwe iku dadi tukang parkir. Nah, parkir aja bayar. Ngoyo ae bayar. Kalau kita ke wali 5 itu mandi ono, mandi 5.000, BAB 3.000, pipis 2.000. Ayo. Ono biayane apalagi cari ilmu, mesti kudu ono biaya. Entah gawe bayar syariah, entah gawe tuku kitab, entah gawe untuk apa sudah. Ya. Dan sekali lagi, sampean bayar syariah 300 berapa? 50. Itu kayak sapa? Kayak bayar aku tah, kayak bayar abi tah. Semuanya kembali kepada sampean. Kayak apa? Kayak mangan, kayak listrik, kayak banyu. Barangkali ini sudah ada tambahan lagi apa enggak 350? Apa 350 belum listriknya loh, apa ngono? Nah, wis ku sak lek iki, sak banyune, sak mangane, ya kan? Sudah. Sampeyan bandingno ambek kos. Kos di kota itu minimal kos yang paling elek 500.000. Saulan 500.000. Kalau sing rada ono AC-ne 750. Kok semerap jenengan? Dulu kan saya pernah merantau, jadi anak rantau. Ono meneng sing sistem mewah ya, ada AC-nya, ada WiFi macam-macam, iso 1.500.000 saulan. Kalau ilmu kan Nabi. Nah, kita di sini 350 sak mangane, sak banyune, salis trike oleh ilmu bisa. Nah, itu loh. Kalau dipikir-pikir ya sangat mudah dan sangat murah. Jadi kudu ono bondone memang. Harus ada bandanya. Wa bulghatin wa irsyadi ustaz. Yang kelima adalah harus ada guru, harus ada yang membimbing, terutama masalah ilmu agama. Kalau ilmu umum boleh sampean mau belajar sendiri biologi waca dhewe. Gak apa-apa. Bahasa Inggris diwaca dhewe dipahami sendiri namanya otodidak, enggak apa-apa. Tapi kalau ilmu agama jangan coba-coba. Jangan coba, harus ada gurunya dan gurunya pun harus punya sanad. Apa itu sanad? Sanad itu apa sanad? Nasab itu keturunan. Sanad kok garis ilmu. Punya guru, gurunya punya guru, gurunya lagi punya guru sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya sanad. Nah, misalnya ini sudah kita lihat Abi punya guru banyak, gurunya Abi. Antara lain Yai Imam di Malang. Yai Imam punya guru lagi ke atas banyak. Gus Wafda punya guru Habib Abdullah, ya. Habib Abdullah Baharun punya guru ke atas sampai ke atas, namanya punya sanad. Sanad itu sandaran ilmu. Dua guru ini lagi dua guru ke atas sampai Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau nggak punya guru, gurunya nggak punya sanad, putus, ya sudah. Man ta'allama ilman bila syaikhin fasyaihuhu syaiton. Orang yang belajar ilmu agama tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Mesti ikut disesatkan sama setan. Sampeyan belajar ilmu kedokteran, ini kan ilmu umum ya. Ilmu umum. Kate guru wis ana dokter, ana buku kedokteran kandel, waca dhewe wis sampai khatam. Moron langsung buka praktek misalnya. Aku kudu kan saya bukan dokter. Aku dikai buku kedokteran, tak waca sampai mari kabeh. Moro-moro mari khatam saya buka praktek dokter. Kira-kira sampean lek lara wani nang aku? Ya gak wani wong jenenge kudu dokter. Aku wis mari maca lho, sakmene kaya kandele. Wis mari wis khatam aku. Tapi kalau gurune, kalau sing membimbing praktek, iku gak wani, ya iso dadi malpraktek. Iso salah suntik engko, suntik rabies kok tambah gendeng. Ya. Kenapa? Apalagi ilmu agama harus ada gurunya. Karena apa? Karena agama ini dari Allah. Allah diturunkan agama ini melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi ngajari para sahabat ngajari para muridnya sahabat namanya tabi'in. Tabi'in ngajari muridnya tabi'in sampai tabi'in sampai selesai ini. Makanya iku nyambung terus sampai ilmunya dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya iku dono sanate, lek gak ono sanate sudah, berarti ilmunya siapa yang ngajarkan? Setan. Makanya belajar agama aja ndek YouTube, ndek Instagram, aduh tambah. Oh, jarene di YouTube ceramah ini kok ngene. Loh, iso nang YouTube kan mondok kok nang YouTube. Sehnya Google ya, pun. Yang terakhir adalah apa? Waktu zaman butuh waktu yang sangat lama. Bahkan kata Nabi apa? Utlubul ilma minal mahdi
Carilah ilmu dari pangkuan ibu sampai di liang. Lho mosok pangkuan ibu mosok kono belajar, bayi kon belajar. Belajar apa? Carane apa? Diadzani. Apa yang dilakukan pertama kali lek dua anak? Diadzani, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amen ben diadzani apa Kak? Oh, makane alim-alim kabeh solihah solihah kabeh. Aja ditesenon dangdut. Ngono tetap baru lahir langsung disenon dangdut. Lah nanti meninggal, kon belajar isian iya. Lah Pak Mudin niku. He Bargawa, sira saiki wis mati. Bakal ana malaikat loro nekani sira, aja wedi lan aja gumeter. Malaikat loro bakal takon nang sira, man rabbuka, sapa pangeran sira, wa man nabiyuka, sapa nabine sira dan sak piturute. Aja wedi lan aja gumeter. Wah, mudine pede ngomong ngono soalé urung mati, ya mbuh dhewe mulai mudine mati ya mbuh. Kok sosokan kan dari wong aja wedi, aja gumeter kan. Ngawur ae ya. Itu sampai mati loh kon belajar. Artinya butuh waktu yang sangat lama. Seumur hidup tidak ada waktu, tidak ada kata berhenti selesai untuk belajar. Kudu ngaji terus, apalagi cuma mondok 3 tahun, 6 tahun sih kurang. Artinya nanti kalau sampean sudah boyong, bukan berarti sampean itu harus selesai untuk mencari. Oh aku wis boyong, wis gak ngaji maneh ya jangan. Tetap ngaji sampai kapan? Sampai wis mati. Tadi lho. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Muka-muka 6 ini ada pada diri kita semuanya, sehingga kita dipermudah oleh Allah mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Wis dievaluasi dewe-dewe, iling-iling awakmu. 6 ini ono kabeh apa enggak ya? Diiling-iling. Oh ini ada. Oh ini kena segera lengkapi. Kalau enggak ada segera lengkapi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.